akhirnya buat video lagi, guys. Nah, di sini saya mau bahas tentang bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Nah, apa itu sih? Secara langsung ini kita belajar pecahan, tapi khusus pada bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, ya, pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, semakin kecil nilainya. Semakin kecil nilainya. Gitu, guys. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil ya bilangannya, maka semakin besar nilainya. Gitu, guys. Kalau di pecahan ya, misalnya ya, kita punya A per B, berarti ini kan yang positifnya. Kebalikannya, lawannya adalah minus A per B. Seperti itu, guys. Contoh, saya punya 1/3, maka lawannya itu minus 1/3. Seperti itu, guys. Bisa? Nah, sekarang coba kita perhatikan garis ini. Penulisan pecahan itu selalu ke kiri. Misalnya saya punya 1/4 ya, ini 2/4 ya, berarti sini minus 1/4, di sini minus 2/4, di sini minus 3/4, sini 3/4. Nah, berdasarkan garis ini, kalau misalnya saya tanya minus 2/4 dan minus 1/4, manakah yang lebih besar? Guys, manakah yang lebih besar? Nah, ingat ya, untuk membandingkan bilangan bulat ya, ingat ini, untuk membandingkan pecahan bilangan bulat ya, perhatikan pembilang dan penyebutnya ya. Perhatikan pembilang, tapi penyebutnya sudah harus sama. Nah, ini berhubung penyebutnya 4, pembilangnya minus 2 dan minus 1. Kita balik aja dulu. Nah, untuk membandingkan ya, minus 2/4 dan minus 1/4, manakah yang lebih besar? Ingat tadi kita yang pertama, kalau membandingkan lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka bandingkan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah minus 2 dan minus 1. Minus 2 dan minus 1, manakah yang lebih besar? Nah, ingat lagi yang tadi saya sampaikan di awal. Bilangan bulat, kalau semakin besar nilainya, bilangannya, semakin kecil dia. Ya, kecil. Kalau semakin kecil bilangannya, semakin besar nilainya. Nah, sekarang kita lihat. Minus 2 dan minus 1, yang bilangannya makin besar yang mana? Yang bilangannya besar. Oh, ini. 2 dan 1, minus 2 dan 1 bilangannya makin besar. Berarti hasilnya pasti kecil kalau minus 2. Sedangkan minus 1 bilangannya lebih kecil dari minus 2. Artinya nilainya pasti lebih besar. Maka di sini ya, minus 2 kan kecil. Minus 2 itu kurang dari minus 1. Seperti itu. Atau minus 1 lebih besar dari minus 2. Kalau kita tulis pecahannya, minus 2/4 kurang dari minus 1/4, atau minus 1/4 lebih besar dari minus 2/4.
Seperti itu guys. Ingat lagi apa itu? Pecahan kalau membandingkan penyebutnya juga sama. Terus bandingkan pembilangnya guys. Seperti itu. Bisa. Sekarang saya punya contoh. Contoh manakah yang lebih besar ya? Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih besar? Ya. Minus 2/3 atau minus 2/7. Nah, cara mengerjakannya, ingat kita hanya perlu membandingkan pembilangnya, tapi penyebutnya sudah harus sama dahulu guys. Nah, cara menyamakan penyebutnya ini adalah dengan mencari KPK. KPK dari 7 dan 2 dan 3 adalah 21. Makanya 3 sini sudah pasti 21. Nah, ingat lagi. Kalau yang di bawah ya, biar 21 pasti dikali 7 kan. Suatu pecahan, kalau penyebutnya sudah diperlakukan sesuatu, maka pembilangnya pun harus demikian. Ini dikali 7, 21 berarti juga harus dikali 7, maka ini dapatnya minus 41. Dan ini dikali berapa guys? Biar dia 21, pasti dikali 3. Nah, makanya ini 21, di atas juga harus dikali 3, 6. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan nih, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ingat, kalau di bilangan negatif, semakin besar nilainya, semakin kecil dong. Kalau semakin kecil nilainya, semakin besar dong nilainya. Berarti minus 14/21 ya, lebih kecil dari minus 6/21. Atau minus 6/21 lebih besar dari minus 14/21. Nah, yang kita bandingkan di sini hanya minus 14 dan 16 ya, dan 6. Manakah yang lebih besar? Sudah pasti yang sana. Oke, kalau kita pakai pecahan aslinya, ternyata minus 2/7 lebih besar dari minus 2/3. Seperti itu guys, sudahlah. Mau diapa lagi? Sekarang satu soal lagi kayaknya. Oke, satu soal lagi. Satu soal lagi dulu guys. Sudah 7 menit. Satu soal lagi. Oke. Nah, manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih besar? Minus 3/8 atau minus 3/4. Ingat apa? Untuk membandingkan pecahan negatif, kita hanya perlu menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. KPK dari 4 dan 8 yaitu pasti 8. KPK dari 4 dan 8 yaitu pasti 8. Oke, sekarang ya ini sudah pasti tetap minus 3/8 karena dikali 1 biar hasilnya tetap 8. Ini 4 biar 8 harus dikali berapa? Dikali 2. Maka di sini dapatnya 4 di atas kali 2 sama dengan minus 6. Dari sini kita sudah bisa membandingkan dan ternyata minus 3 lebih besar dari minus 6/4. Kenapa? Kok ini 6? Karena ingat lagi konsep awal, kalau negatif pada suatu bilangan yang besar nilainya pasti kecil. Oke, atau minus 6/4 kurang dari minus 3/8. Seperti itu guys. Oke, sampai segini dulu lah materi kita di saat hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya aja di kolom komentar. Wow. Satu soal lagi deh. Saya punya 3/5 atau minus 2/7. Manakah yang lebih besar? Yes. Mana guys yang lebih besar? Yang pertama, cari dulu KPK dari penyebut ini. KPK-nya adalah 35. Maka perhatikan yang ini. Ini biar KPK-nya 35, minus dikali berapa?
dikali 7, maka 35. Kalau yang di bawah dikali 7, atas juga harus dikali 7, yaitu 21. Atau ini biar penyebutnya 35 harus dikali berapa? Dikali 5. Maka 35 yang di atas juga harus diperlakukan hal yang sama. Minus ya, minus 10. Nah dari sini kelihatan dong mana yang lebih besar. Ternyata minus 10 per 35 yang lebih besar. Minus 10 per 35 itu adalah ini. 2/7 lebih besar dari minus 3/5. Seperti itu. Atau minus 3/5 kurang dari minus 2/7. Seperti itulah. Gimana? Udah paham? Oke, segitu materi hari ini untuk hari ke-30. Aduh, saya baru mau mengerjakan jadi ya sudahlah. See you.